Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita semua bersyukur pagi hari ini kembali kita bertemu dalam doa pagi GPDI Budi Mulia. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang saat ini boleh mendengar, boleh mengikuti acara ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa bukan oleh kuat dan gagah kita sendiri, kita boleh ada sampai pagi ini. Mari, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan dan sebelum kita melangkah di hari ini, kita mau berdoa, mengucap syukur dan minta tuntunan Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami tahu bukan oleh kuat dan gagah kami ada. Karena kami tahu bahwa kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Namun kalau pagi hari ini Tuhan berikan kembali nafas hidup kami. Kami boleh menikmati hari ini, boleh menghirup udara dan kehidupan yang Tuhan berikan. Biarlah Bapa, kami ingin biar Engkau yang sendiri yang akan menuntun kami langkah demi langkah di hari yang baru. Sebelum kami masuk dalam hari yang baru, aktivitas kami, maka kami datang kepadamu, kami mau dengar firman-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, dan berikan hikmat marifat biar apa yang keluar dari lidah mulut bibir hamba-Mu bukan oleh kekuatan hamba-Mu, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang menuntun kami. Dan biarlah Bapa, berikan juga kepada setiap orang yang mengikuti acara ini, Bapa, demikian mereka boleh mengambil bagian untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga mereka juga akan menjadi orang yang diberkati, dan mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pagi hari ini Engkau ada bersama kami. Engkau ada menyertai, memberkati kami. Sebagaimana Engkau sudah memberkati kami sepanjang malam, sudah menjagai kami. Kami percaya kami akan dengar firman Tuhan karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami alaskan doa kami. Kami akan sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih, mari kita sama-sama akan belajar ayat pendek saja ya saudara. Tapi biarlah melalui ayat yang pagi hari ini akan kita baca, kita akan menjadi berkat, kita akan menjadi duta-dutanya Kristus, ya, memberitakan Injil. Bapak Ibu terkasih, menyimak firman Tuhan yang ada di dalam Markus 16 ayat yang ke-15. Boleh Bapak Ibu siapkan Alkitab ataupun HP yang ada Alkitabnya. Sama-sama membaca. Perhatikan Markus 16 ayat 15. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pagi hari ini seperti tadi saya katakan, kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan kepada kita, kepada setiap orang yang sudah percaya Kristus, adalah suatu perintah. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, segala ciptaan, segala manusia, saudara. Pergi beritakan Injil. Ya. Bapak Ibu terkasih, memberitakan Injil itu sama dengan kita memberitakan Kristus. Kita memberitakan kabar baik. Kita memberitakan anugerah keselamatan. Artinya kita dengan memberitakan Injil, kita akan menjangkau jiwa-jiwa. Akan menjangkau jiwa-jiwa yang masih hidup di dalam gelap, yang belum mengenal Tuhan, ya, yang masih hidup di dalam dosa. Biarlah mereka boleh mengenal kasih Kristus, mereka boleh mendengar kabar baik,
mereka boleh melihat kehidupan orang percaya, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan dan mereka menjadi orang yang diselamatkan. Atau kita menjangkau ada banyak jiwa yang sebetulnya mereka sudah mengenal Tuhan, tapi mereka hidup dalam suam-suam kuku, di mana mereka sudah tidak beribadah, mungkin mereka sudah tidak ada passion untuk ketemu dengan Tuhan, apapun persoalan masalahnya ya, yang membuat orang-orang suam-suam kuku. Atau ada banyak domba-domba yang terhilang dan tersesat. Ya, Bapak Ibu, mereka sudah mulai jauh dari kasih Kristus, sekalipun mereka sudah pernah menerimanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari biarlah kita boleh membawa mereka kembali kepada Kristus, kepada kebenaran, kepada anugerah keselamatan melalui Injil yang kita beritakan, melalui kehidupan yang kita sampaikan kepada mereka. Di dalam Matius 28 ayat 19-20 yang dikenal dengan amanat agung, ya saudara, amanat agung Kristus, ada perintah Tuhan kepada murid-murid dan pengikutnya agar menjadikan seluruh bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian ajarlah mereka melakukan perintah-perintah Allah yang sudah diperintahkan kepadamu. Dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa kita harus menjadi duta, kita harus menjadi pelayan, kita harus menjadi orang-orangnya Kristus yang memberitakan kebenaran, yang memberitakan Injil, yang memberitakan kabar baik, yang memberitakan keselamatan. Karena kita sudah menerima. Bapak Ibu mungkin bertanya, saya bukan pendeta, saya bukan gembala, saya bukan penginjil, bagaimana saya memberitakan Injil? Ya, Bapak Ibu mungkin itu menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, untuk memberitakan Injil itu tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi gembala, tidak wajib menjadi penginjil, tidak harus berkhotbah di belakang mimbar, tidak harus sharing firman Tuhan di persekutuan, tidak harus menyampaikan firman Tuhan secara khotbah atau sharing ya saudara. Namun melalui kehidupan kita, kita sama bisa juga melakukan pemberitaan Injil, pemberitaan kebenaran Kristus, menyaksikan kasih Tuhan. Itu sama dengan memberitakan Injil, karena Injil sendiri itu berisi tentang kasih Kristus. Injil sendiri berisi tentang kebenaran firman Tuhan, kebenaran Kristus. Maka pada saat kita dalam hidup ini boleh menyaksikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ya, dimanapun kita berada ya, di marketplace, di komunitas-komunitas kita boleh menyaksikan bagaimana damai sejahtera yang Kristus berikan dalam kehidupan kita. Kita boleh bercerita kepada mereka, menyaksikan kasih-Nya, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hal kecil, tapi kalau itu karena Kristus, itu adalah kesaksian hidup. Itu sama dengan memberitakan Injil. Jadi yang bisa memberitakan Injil tidak hanya pendeta, penginjil, gembala, tetapi Bapak Ibu semuanya, siapapun yang di dalam Tuhan, saudara bisa memberitakan Injil melalui kehidupan kita sehari-hari. Karena Rasul Paulus pun pernah menulis di dalam 2 Korintus 3 ayat 2-3. Di situ dikatakan bahwa orang-orang sudah menerima Kristus, yang bagi Paulus itu adalah suatu kebanggaan. Paulus bilang, kamu seperti surat terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Jadi menurut Paulus, kehidupan kita ini bisa menjadi pemberitaan Injil, ya, melalui tutur kata, melalui perbuatan, ya, melalui kasih kita kepada orang-orang, melalui segala tindakan kita, ya saudara, itu menjadi Injil yang diberitakan. Jadi kita harus memperluas arti pemberitaan Injil. Nah, Bapak Ibu, dengan
ayat-ayat yang tadi kita baca, ya sedikit uraian yang saya sampaikan, saya berharap Bapak Ibu bisa mengerti bahwa kita harus menjadi pemberita-pemberita Injil, dan Injil itu memang harus diberitakan melalui kehidupan kita. Sehingga siapapun yang mengenal kita, mereka boleh melihat Kristus, mereka boleh melihat kebenaran, mereka boleh membaca Injil. Sehingga mereka boleh mengerti, oh ini kebenaran, ini harus kita ikuti. Dan mereka boleh dimenangkan, datang kepada Kristus, banyak jiwa yang dipulihkan. Dan mereka boleh menjadi murid-murid Kristus. Sebagaimana yang Tuhan katakan, pergilah, ya, beritakan Injil ke segala makhluk. Itu saudara, pagi hari ini kita menjadi duta-duta Kristus ya saudara. Haleluya. Mari sebelum kita mengakhiri acara ini, kita akan kembali berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah disampaikan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba-Mu percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja lebih dan lebih lagi, akan menjangkau jiwa-jiwa. Setiap mereka yang mendengar akan diberkati, dan mereka akan mengambil bagian, mereka akan mengambil tanggung jawab untuk memberitakan Injil-Mu melalui kehidupan yang mereka miliki. Supaya menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau boleh datang kepadamu dan mereka boleh bertobat. Tuhan, melalui apa yang sudah Tuhan berikan, talenta-talenta untuk menyampaikan firman, Tuhan akan pakai hamba-hamba-Mu menjadi pemberita Injil dimanapun kami berada. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau terus beracara kepada setiap kami. Injil yang diberitakan tidak sia-sia. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi hari ini Tuhan menyertai kami, memberkati kami, menuntun langkah-langkah kami sepanjang hari ini dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik dan sungguh sangat baik. Engkau Allah yang kami sembah, yang berkuasa atas hidup kami, berkuasa atas seluruh bumi. Kami percaya pagi hari ini kami ada bersama Engkau dalam tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa, kami akhiri doa kami dan acara ini hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.